Halo teman-teman, kita sekarang saatnya membacakan komentar netizen ya. Sudah lama kita nggak baca komentar netizen nih. Kebetulan kemarin ada video viral ya mengenai yang kasus di KPP Bojonegoro ada orang yang merasa diperas oleh diduga oknum bajingan petugas pajak ya. Dan ramai sekali video ini dan banyak sekali orang berkomentar. Akan langsung gue sampaikan kepada teman-teman semua ya, komentarnya positif ataupun negatif kita terbuka saja ya, negara demokrasi. Video mengenai ini ya, bajingan pemerasan 600 juta jadi 7 miliar, uang damainya diminta 680 miliar, juta ya. Kemudian tiba-tiba akhirnya malah menjadi 10,4 miliar. Gila ya, kasihan sekali warga Konoha ya. Ini adalah komentar netizen, akan gue bacakan satu persatu nih teman-teman ya. Dari Bapak Hidayah, Ibu Hidayah. Sudah biasa kalau kasus damai aja 5%. Oke. Gitu ya. Jadi ada 5%, ada 10%, ada 30%. Intinya berdamai, negara dapat duit, win-win solution, orang pajaknya, oknumnya dapat duit. Jadi, aduh, negeri Konoha ini susah ya. Oke, Bapak Ahmad. Punya teman orang pajak, pegawai pajak ditekan target dan pejabat-pejabat di atasnya pada nggak mau tahu. Bahkan kalau kepentok WP yang punya backingan, pejabat di atasnya nggak mau belain. Oh gitu. Sistem sales dapat reward kalau target tercapai koplak. Memang salah urus ini negara. Ya, setuju ya. Jadi negara ini memang sudah salah urus ya. Seharusnya pajak itu diukur berdasarkan eh, penerapan hukum yang benar, bukan berdasarkan jumlah uang yang didapatkan. Gitu loh. Kalau berdasarkan uang yang dia didapatkan berapa banyak menjadi dasar kinerja dari petugas pajak, maka akibatnya apapun cara akan dipakai. Dan itu akan tetap dibackingi oleh bos-bosnya supaya tidak tersentuh oleh hukum ya. Akibatnya negara kacau balau. Uang sih dapat, targetnya mungkin tercapai, tetapi kan omongan-omongan di level bawah, ini pemerasan, intimidasi terjadi di mana-mana, uang suap di mana-mana ya, tetapi di negeri Konoha maksud gue ya, di Indonesia nggak ada uang suap setahu gue. Oke, jadi sistem reward and punishment di internal DJP harus diperbaiki ya. Harusnya petugas pajak tidak dinilai berdasarkan uang yang diterima. Petugas pajak harus dinilai berdasarkan kinerja kerja betul-betul berdasarkan hukum yang berlaku gitu loh ya. Kemudian Bapak Mr. Florentius, Bapak-Bapak KPK, Bapak-Bapak Jaksa, Kepolisian, tolong tangkap oknum pajak tersebut ya. Proses hukum buat jerak agar oknum-oknum seperti oknum tersebut bikin malu ya, bikin susah rakyat, bikin takut orang untuk menjadi wajib pajak yang baik. Tolong, terima kasih. Oke, ini mimpi di siang bolong ya. Mudah-mudahan Pak KPK, Pak Jaksa, Pak Polisi mau membantu ya, karena mereka ini sudah diikat teman-teman ya. Mereka ini sudah dapat MOU dengan DJP ya. DJP MOU dengan polisi, TNI, Jaksa, KPK, semuanya demi untuk memuluskan kepentingan penerimaan negara ya, tanpa memperhatikan eh, kepatutan, memperhatikan penerapan yang sewenang-wenang, tidak peduli ya, pokoknya uang masuk ya. Tapi itu di negeri Konoha, setahu gue ya. Semua pegawai kan gitu. Waduh, Bapak Tingkimen, pajak itu sekarang sudah semakin terbuka dan banyak orang pajak yang bekerja dengan standar yang tinggi untuk menggairahkan supaya pengusaha rajin bayar pajak. Oke, banyak pilihan cara bayar pajak. Dan pajak usaha kalau usahanya ada pembukuan itu paling bagus. Setuju ya. Kalau usaha rugi nggak usah bayar pajak. Tetapi kalau untung ya bayar sesuai. Setuju ya. Kalau usaha sudah benar menurut standar hukum, tidak usah takut untuk memberikan bukti kalau diberatkan dalam membayar pajak. Gue setuju. Tetapi kalau ditembak kayak kayak si Pak itu gimana? Lu ditembak 10 miliar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Gimana caranya, Pak? Gimana? Awalnya berapa ratus juta, kemudian jadi 7 miliar, kemudian dia bilang kalau mau damai 600 juta, kemudian naik 10 miliar. Dan bagaimana ceritanya, Pak? Itu logika hukumnya bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas pemerasannya, tetapi itu di negeri Konoha, setahu gue ya. Ibu Mulia, salah pilih presiden ini mah. Waduh, sulit ya kalau ngomongin politik ya. Mantap Bang, viralkan terus. Yes, viralkan ya Bapak Ibu ya. Mari bantu viralkan. Bapak Patun Hanggoluah. WP diperiksa karena DJP atau kantor pajak punya data. Oke. Data tersebut ketika disandingkan dengan SPT WP tahun sebagaimana tersebut dalam data SPT. Oke. Untuk itu, maka WP dilakukan pemeriksaan. Oke.
Dan jika WP ternyata melaporkan pajak yang tidak benar, maka timbullah angka dari hasil pemeriksaan. Oke. Dan jika WP merasa benar, bisa ajukan keberatan yang mengerjakan aduan keberatan bukan kantor pajak yang memeriksa, tetapi kantor pusat. Jika setelah diteliti memang hitungan pemeriksaan tidak benar, maka ketetapan pajak tersebut bisa dijadikan nihil. Aduh, Pak Patun, ini tuh teori, Pak. Ini teori. Pertanyaan gua, pernah nggak keberatan orang WP menang? Tidak ada ceritanya keberatan tuh WP menang. Tidak ada, Pak. Oke, sekarang ngapain kita masih masuk keberatan kalau bisa diselesaikan di pemeriksaan, gue tanya. Kenapa mesti orang ditembak dulu angka yang luar biasa yang bikin dia pingsan, kemudian dikasih opsi untuk keberatan, padahal keberatan itu ada potensi tambahan denda lagi 30% plus 30%. Kenapa nggak diberesin di pemeriksaan, Pak? Kenapa lu masih kasih angka yang luar biasa di pemeriksaan? Kalau ini sesuai hukum, ini barang bisa selesai di pemeriksaan, Pak. Tidak harus keberatan, ya dong? Nah, sekarang bagaimana ceritanya pemeriksaan pajak bisa naik turun angkanya. Naik turunnya dari angka 300 menjadi 7 miliar, bisa turun lagi jadi 16 juta. Itu gimana hukumnya, Pak? Dari 600 juta naik ke 10 miliar. Itu hukum apa yang dia pakai, Pak? Hukum Konoha Residence, hukum Wakanda Forever. Bagaimana ceritanya? Enak aja lu ngomong bisa naik ke keberatan. Bukan masalah bisa naik keberatan. Masalahnya pemeriksaannya itu bagaimana ceritanya bisa naik begitu. Ini kan oknum pemeriksa pajak nggak peduli ya, si oknum ya, oknum ya. Bapak Yong Yong. Makanya nggak ada yang mau invest di Indonesia ya. Ada preman, ada ormas, ada preman pajak dan parahnya dipelihara. Ya, nasib ya teman-teman ya. Ini ini semakin menggila teman-teman ya. Kemarin aja gue meeting dengan salah satu orang kaya di Indonesia ya. Memang memang di level mereka aja sangat-sangat galau gitu ya. Di level mereka aja ditangkap-tangkepin, kemudian uang damai itu gila-gilaan gitu ya. Bisa miliaran, bisa triliunan bahkan ya. Hanya untuk uang damai ya. Karena kalau enggak lu akan dikerjain, akan dihabisin gitu. Tapi itu di negeri Konoha ya katanya ya. Kalau di Indonesia katanya sih nggak ada begitu. Cuman ya memang separah itu di Konoha saat ini ya. Biasalah kata Pak Andi. Kemudian Pak Johar, oknum preman berseragam berdasi, yes. Bapak Johar, terlalu nggak masuk akal ya, dari ratusan juta jadi miliaran. Ini bukan pemerasan lagi, tapi perampokan begal berdasi berseragam. Ya, setuju ya, ini perampokan teman-teman ya. Ikan busuk dari kepala, katanya Pak Johar, yes. Pak Johar lagi nih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, oke. Bapak The Joker. Prabowo mah nggak peduli ya, Sri Mulyani nggak peduli. Ya sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada bantuan dari Sri Mulyani atau Prabowo untuk yang Bapak di Bojonegoro ya. Kasihan sekali ya. Bapak Senok, lek aku pasti laporkan ke KPK. Percuma Pak, KPK nggak peduli ya. KPK sudah dapat MOU dari DJP ya, kalau nggak salah ya. Bapak Atikan, kalau nominalnya bisa naik turun drastis, nggak ada patokan yang jelas, ya pasti itu akal-akalannya saja ya. Miris, miris sekali ya, WP kebingungan tidak tahu kemana harus mengadu. Tolonglah segera tertibkan oknum pajak seperti ini. Yes. Masalahnya gimana mau nertipinnya? Berburu di kebun binatang, kata Pak Hedi. Yes. Bapak SBGV9NB. Cari oknumnya, Bang. Saya support cari sampai dapat. Keluarga saya dan anak dan semuanya akan mendukung Abang. Biar RI bisa bersih sewaktu anak saya gede nanti. Love you. Pokoknya cari orang pajak pemeras itu. Sekarang kalau ketemu lu mau apa? Orangnya ada di KPP, pemeriksa pajak, jelas namanya. Sekarang lu mau apa kalau ketemu? Mau lu tampol? Nggak boleh. Mau lu tendang? Nggak boleh. Mau lu bunuh? Nggak boleh, Pak. Jangan main hakim sendiri, Pak. Nggak boleh. Tapi kalau lu laporkan ke hukum, nggak bisa. Udah dicegat sama MOU. Mau masuk ke pengadilan, nggak bisa juga. Dia sudah lepas tangan. Nanti keberatannya pengadilannya ke ini, ke kantor pusat. Jadi si oknum itu sudah lepas tangan. Beres dia aman. Mampus ya. Presiden Prabowo parah emang ya, udah gue tebak ya, cuma pansos pidato. Tetapi nyatanya nggak berani nindak oknum sendiri. Emang mesti tunggu KDM jadi presiden baru Indonesia jadi bersinar. Oh gitu ya? Oke. 10 tahun terakhir sudah hancur pengadilan sama bokapnya Gibran. Mahkamah Agung sama sekali nggak benahi sampai korupsi nggak bisa dikontrol di pengadilan. Sekarang mau 5 tahun lagi korupsi dicuekin karena presidennya nggak berani nindak oknum ya. Emang mesti milih KDM baru bisa nangis orang-orang ini. Oh gitu ya. Oke. Gue sih mesti lihat dulu ya KDM ya.
Bapak Erza, maaf mau tanya, ini pajak apa ya? Kok bisa sebesar itu ya? Kita nggak tahu ya, nggak tahu. Katanya PPH, menurut di video tersebut ya. Nah, Bapak Ali Subcana, petugas benar punya senjata. Tapi ingat ya, wajib pajak juga punya senjata, yaitu celurit. Woi, jangan ya. Jangan main hakim sendiri, tidak boleh ya. Bapak Sweet, rekam makanya, biar ada bukti dan bisa ancam balik. Percuma curhat orang doang mah. Iya, betul Pak, betul. Tetapi di semua kantor pajak ada larangan merekam. Jadi gimana dong? Dia katanya transparan dan berintegritas, tetapi tidak boleh merekam. Nah, terus lu mau apa sekarang? Lu mau masuk ke kantor pajak tidak bisa merekam. Nggak bisa, nggak boleh. Sekarang kalau lu diperas di dalam, ya mana ada yang tahu? Mau gimana dong? Mampus ya. Bapak Hasan Infinik. Lah, kan ini udah diproses sama Donald Trump bahwa pajak di Indonesia itu tidak transparan hitung-hitungannya, tidak dibuka dalam sebuah aplikasi, tiba-tiba sudah keluar nominalnya. Ini Donald Trump loh yang bilang ya, Presiden AS yang hidup ribuan kilometer dari Jakarta. Dia bilang begitu berdasarkan laporan agen-agen mata-matanya. Ya, betul teman-teman ya, betul ya. Donald Trump aja nggak sanggup ya lawan Indonesia ya, sampai harus menerapkan metode main keras ya, main kasar pakai tarif 30% dan sebagainya ya. Gimana rakyat jelata, teman-teman? Gimana rakyat jelata? Oke, kita tunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan berita viralnya KPP Bojonegoro ini akan membuka mata dan kepala dari Pak Prabowo ya. Kita nggak usah berharap sama Sri Mulyani ya, omong kosong orang ini sudah buta dan tuli orang ini ya. Tapi kita masih berharap sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau betul-betul lihat video ini, betul-betul menindak petugas pajak tersebut ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan keadilan kepada warga negara. Datang dari mana uang 10 miliar mau bayar itu? Mampus kita semuanya, ditekan, dihajar, diintimidasi, diperas oleh oknum pajak. Ketika kita melawan, kena potensi denda 30% plus 30%. Ketika kita masuk pengadilan, dia bilang ini bukan bukan objek pajak, bukan objek gugatan, katanya mampus kita sama orang-orang ini ya. Memang gila memang oknum-oknum ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita sebagai warga negara, negara demokrasi, kita berhak bersuara, tetapi jangan pernah melanggar hukum, jangan pernah menggunakan kekerasan fisik ya, tidak boleh teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.